Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putofis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana merawat ikan lohan, terutama jenis SRD ini ya teman-teman. Jadi di sini itu tipsnya itu untuk progresmen, warna dan juga jenongnya. Namun sebelum itu, kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video kedepannya. Oke teman-teman, jika kalian sudah menekan tombol subscribe dan juga like-nya, saya akan melanjutkan ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, seperti yang kalian tahu bahwa jenis SRD ini memiliki ciri khas yang menurut saya itu cukup menarik ya teman-teman, yaitu yang pertama itu dalam segi warna. SRD itu memiliki warna yang unik dan juga pola mutiara yang cukup indah teman-teman. Jadi pola mutiaranya itu hampir menyeluruhi bagian tubuhnya sampai sirip dan juga ekornya teman-teman. Dan yang keunikan yang kedua itu pada jenis SRD ini yaitu jenongnya. Rata-rata ikan SRD itu memiliki jenong yang cukup besar ya teman-teman, dibandingkan ikan lohan jenis lainnya. Ada salah satu detail kecil yang saya itu sangat suka sekali dengan ikan SRD milik saya ini teman-teman, yaitu pada gradasi warna merah dan juga warna putih kebiru-biruan. Itu menurut saya sangat indah teman-teman. Sebenarnya sebelum saya membeli ikan ini, ada beberapa pilihan yang bisa saya pilih untuk diadopsi teman-teman. Yang pertama itu ikan SRD memiliki warna yang sangat merah. Merahnya itu sangat solid teman-teman. Dan juga ikan SRD ini yang memiliki warna merah dan juga warna lain. Namun saya memilih ikan ini teman-teman yang memiliki warna yang menurut saya tidak terlalu solid merahnya. Namun gradasinya menurut saya itu cukup indah teman-teman. Dan saya memilih untuk memprogresnya sendiri. Tentunya ikan ini saya beli dengan harga yang menurut saya cukup murah, yaitu hanya 40.000 teman-teman. Tapi seperti yang kalian lihat bahwa kualitasnya itu menurut saya itu sudah meningkat ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar jika ikan ini dijual di pasaran, nilainya sudah tidak segitu lagi atau tidak 40.000, bahkan harganya itu bisa di atas 100.000 ya teman-teman. Karena seperti yang kalian lihat, pola mutiaranya itu menurut saya cukup indah dan gradasinya sangat halus dan juga jenongnya menurut saya cukup besar. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk siapapun yang melihatnya teman-teman. Menurut saya memprogres ikan lohan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk saya pribadi ya teman-teman. Jadi saya bisa menikmati setiap perubahan, mutasi atau evolusi dari ikannya itu sendiri teman-teman. Jadi dalam segi warna, dalam segi ukuran, dalam segi kejenongannya, dan juga beberapa detail kecil yang bisa kalian lihat pada ikan lohan ini teman-teman. Jadi setiap detail yang berubah pada ikan lohan ini saya bisa menikmatinya sendiri karena saya memprogresnya sendiri teman-teman. Namun ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Untuk memprogres ikan lohan itu bukan suatu hal yang mudah teman-teman. Seperti yang kalian tahu bahwa ikan lohan itu termasuk kepada jenis ikan yang memiliki perawatan khusus. Saya akan memberitahu atau menceritakan bagaimana cara saya memprogres ikan lohan ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ke tips dan juga caranya untuk memprogres ikan lohan ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, yaitu kalian harus memperhatikan kondisi airnya teman-teman. Namun di sini saya mohon maaf ya teman-teman, jika kondisi air atau akuariumnya itu agak kotor, karena saya sendiri untuk memelihara air itu saya hanya mengurangi setengah dari airnya yang ada di akuarium untuk menggantinya setiap hari. Jadi saya itu nggak pernah menggantinya full, dan juga
saya jarang memindah-mindahkan ikannya untuk menyikat atau membersihkan lumut-lumut yang ada di sekitarnya. Jadi saya hanya mengambil setengah dari air yang ada di akuariumnya dan saya ganti dengan air yang baru, teman-teman. Dan air baru itu saya menambahkan akriplavin, obat tetes biru, dan juga garam ya teman-teman. Jadi pada penambahan itu saya memiliki alasan tersendiri, teman-teman. Yang pertama itu garam. Garam itu untuk menstabilkan pH ya teman-teman. Yang kedua itu obat tetes biru. Obat tetes biru itu biasanya kalian bisa temukan di beberapa toko ya, atau di beberapa pasar ikan hias. Itu tuh fungsinya untuk menjernihkan atau membunuh bakteri yang ada di kandungan airnya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir jamur yang dapat menyerang atau bakteri yang dapat menyerang pada ikannya. Lalu yang ketiga itu akriplavin. Jadi fungsinya akriplavin itu yaitu untuk menambah atau meningkatkan imunitas pada ikannya teman-teman. Jadi akriplavin itu warnanya kuning kehijau-hijauan sedikit teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk ketiga bahan tersebut kalian bisa campur dan kalian dapat menambahkannya ke dalam akuarium yang terdapat ikan lohan kalian ya teman-teman. Nah, untuk saya sendiri, saya mempunyai cara tersendiri yang tidak harus kalian tiru ya teman-teman. Karena di sini itu saya hanya mengganti airnya tanpa mencuci atau menggosok lumut-lumut yang ada di bagian kaca atau lumut yang menempel di kaca-kaca akuariumnya teman-teman. Karena menurut saya jika saya menyikatnya atau membersihkan lumut-lumut yang ada di kaca akuariumnya itu, maka nanti saya dengan terpaksa harus mengganti semua airnya. Sedangkan beberapa jenis ikan itu butuh beradaptasi dengan keadaan air yang baru. Nah, di sini saya melakukannya dengan cara hanya mengambil setengah dari air yang ada di akuariumnya lalu menambahkannya dengan air yang baru yang sudah saya campur dengan beberapa campuran yang sudah saya sebutkan sebelumnya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu harus menjaga kualitas airnya. Lalu untuk yang berikutnya itu makanan ya teman-teman, atau pola makan ya. Nah, pola makan itu tak kalah penting untuk memprogres ikan lohan ya teman-teman. Jadi untuk pemberian makan sendiri saya itu di pagi hari menggunakan pelet. Lalu di siang harinya saya menggunakan udang ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan udang kering atau udang yang masih hidup. Itu opsional aja teman-teman untuk kalian. Karena udang itu mengandung protein yang cukup tinggi ya teman-teman. Jadi itu akan mempengaruhi warna dan juga jenongnya teman-teman. Lalu di sore hari ya teman-teman. Di sore hari atau di malam hari. Biasanya saya kalau nggak di sore hari, di malam hari. Jadi di sore hari atau di malam hari itu saya menggunakan maggot. Kalian bisa membelinya di toko burung atau pasar yang menjual burung-burung itu, banyak makanan burung berupa maggot. Nah, kalian itu bisa teman-teman kalian beli untuk memberi makan ikan lohannya. Nah, untuk maggotnya sendiri kalian bisa menggunakan maggot kering atau maggot hidup teman-teman. Tapi lebih bagus maggot hidup teman-teman menurut saya. Karena makanan hidup itu dapat menjaga kualitas airnya. Karena makanan olahan itu terkadang ikan lohannya itu selalu menyisakan sisa makanan teman-teman, jadi nggak dimakan semua. Contoh kalau maggot kering itu kadang ada aja yang dimuntahin gitu, tapi kalau maggot hidup itu jarang sekali untuk dimuntahkan ya teman-teman. Jadi itu opsional aja. Kalau saya sendiri lebih suka makanan yang hidup teman-teman. Jadi untuk ikan lohannya itu saya beri makanan yang hidup. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk maggot, kenapa saya menggunakan maggot teman-teman? Maggot itu mengandung protein juga teman-teman yang cukup tinggi dan juga kalsium yang baik untuk ikannya itu sendiri teman-teman.
Dengan kombinasi yang seperti ini, itu udah pasti dapat meningkatkan kualitas ikan kalian. Dari kalian merawat airnya, kalian mempelajari karakter ikannya teman-teman, dan juga kalian memberi makanan yang mengandung kalsium dan juga protein yang baik untuk ikan. Dan untuk kalian yang sibuk dengan aktivitas kalian dapat menggunakan atau menyetok makanan olahan ya teman-teman, yaitu seperti udang kering dan juga maggot kering. Namun kalau kalian untuk mencapai hal yang maksimal, kalian dapat menggunakan makanan-makanan hidup teman-teman. Jadi makanan hidup itu baik lah menurut saya. Tapi bukan berarti makanan olahan itu buruk. Makanan olahan juga baik menurut saya, karena itu tergantung dari efisienitas waktu teman-teman ya. Kadangkala ada kesibukan saya juga menggunakan makanan olahan. Namun yang harus diperhatikan itu kalian harus memilih makanan olahan yang kualitasnya tinggi teman-teman. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri, dan sudah banyak juga makanan yang kualitasnya itu tinggi ya teman-teman. Makanan olahan yang kualitas tinggi sudah banyak kok teman-teman. Kalian dapat memilihnya yang cocok untuk ikan lohan kalian. Nah mungkin dalam segi makanan seperti itu teman-teman. Lalu yang berikutnya itu yaitu pencahayaan ya teman-teman. Percaya atau enggak, pencahayaan itu sangat penting untuk memprogres ikan lohan ya teman-teman. Jadi pencahayaan itu fungsinya untuk memancing pigmen yang ada pada ikan lohan kalian. Jadi seperti ikan lohan saya ini teman-teman. Jadi mutiaranya itu bersinar dengan cerah karena dia menyerap cahaya untuk memancing pigmen yang ada ikan lohan kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau pencahayaannya bagus itu kalian bisa merangsang pigmennya agar warnanya itu muncul. Untuk pencahayaan sendiri saya itu menggunakan lampu LED yang cukup terang ya teman-teman, dan juga lampu berwarna kuning karena saya lebih suka sih tampilan-tampilan yang sedikit agak luxury lah. Namun di sini saya mohon maaf ya teman-teman, jadi kandangnya itu agak berlumut karena saya lebih suka aja melihat yang natural, dan juga untuk pencahayaannya saya sedikit ada warna kuningnya. Itu saya itu bisa disetel otomatis sebenarnya. Jadi kalau untuk LED-nya itu udah permanen warna putih, dan juga ada warna lain. Jadi ada settingannya lah. Jadi warna lainnya itu bisa diganti dengan warna merah, kuning, hijau, dan juga biru teman-teman. Dan untuk yang sekarang ini saya menggunakan warna kuning. Jadi LED dan juga warna kuning pada satu lampu ya teman-teman. Jadi bukan pada lampu yang berbeda. Kalian bisa menemukannya di toko akuarium kalian. Dan itu sangat efektif sekali teman-teman untuk memancing warna pada ikan lohannya. Jika kalian mengikuti video saya dari awal, bahwa ikan lohan ini awalnya itu tidak memiliki warna teman-teman malah, dan mutiaranya itu tidak jelas untuk dilihat dengan mata ya teman-teman. Jadi benar-benar polos aja kayak ikan, bisa dibilang ikan betik atau ikan sepat ya teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi seperti yang kalian lihat untuk sekarang ini, ikan lohan saya sudah memiliki warna yang cukup cantik menurut saya. Dan ini kedepannya saya yakin dapat bermutasi lagi teman-teman untuk warna dan juga jenongnya. Nah jadi itulah beberapa tahapan progresmen ikan lohan saya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, yang pertama itu kualitas air, yang kedua itu pola makan ya teman-teman, dan yang ketiga itu pencahayaan atau settingan cahaya. Jadi itulah beberapa cara saya memprogres ikan lohan SRD ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang memiliki tips lain atau cara lain untuk memprogres ikan lohan SRD ini, kalian bisa tulis di komentar ya teman-teman.
untuk saya pribadi agar bisa belajar dan juga yang lain juga bisa belajar. Jadi tulis saja di komentar teman-teman untuk kalian yang memiliki cara atau tips lain untuk merawat atau memprogreskan lohannya. Mungkin saya akhiri saja videonya sampai sini. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.